Persiapan pelaksanaan PPKM darurat, pemerintah Kota Malang melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak untuk membahas teknis pelaksanaan pemberlakuan PPKM darurat. Rencananya, pemberlakuan PPKM darurat di Kota Malang, semua pusat pembelanjaan akan ditutup total hingga 20 Juli mendatang dan pemberlakuan jam malam batas pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah adanya keputusan resmi terkait adanya pemberlakuan PPKM darurat yang disampaikan oleh Presiden RI, pemerintah Kota Malang langsung melakukan rapat koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Malang. Hadir dalam rapat koordinasi ini, yakni Forkopimda Kota Malang, Kepala OPD, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kota Malang. Dalam rapat tersebut, selain membahas angka kasus COVID-19 di Kota Malang yang menunjukkan tren peningkatan, juga membahas terkait teknis PPKM darurat yang akan diberlakukan di Kota Malang. Usai rapat, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa pemberlakuan PPKM darurat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemkot Malang, di mana tidak hanya dilakukan di daerah yang kasus cenderung meningkat, akan tetapi diberlakukan secara nasional yang diawali dari Jawa, Bali. Sementara untuk teknis penerapan PPKM darurat, Pemkot Malang masih akan menggelar rakor dengan Forkopimda Provinsi. Namun ia mengaku untuk PPKM darurat akan lebih ketat dari PSBB. Karena semua pintu masuk Kota Malang akan ada petugas yang melakukan pengawasan akses keluar masuk warga. Sedangkan pada PPKM darurat ini, semua pusat perbelanjaan yang ada di Kota Malang akan ditutup selama 18 hari ke depan, mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. Pemkot Malang sendiri akan aturan pemberlakuan jam malam yakni batas pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Oleh Pak Menko Maritim dan Investasi bahwa pengeterapan dan pemberlakuan PPKM Mikro darurat ini se-Jawa dan Bali dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 20 dan di sana sudah dicantumkan item-itemnya apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Karena ini berkaitan dengan masalah pengendalian penyebaran COVID-19 yang dirasa mengalami fluktuatif dan mudah-mudahan dengan kebijakan ini kita mampu mengendalikan itu. Simon Alfredo melaporkan. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM darurat di Jawa Bali pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Kebijakan itu diharapkan mampu mengurangi penambahan kasus COVID-19 harian sebesar 10.000 kasus. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Batu Dewanti Ruboko pihaknya telah koordinasi dengan seluruh stakeholder seperti TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait. Penerapan PPKM darurat rencananya dominan pada hulunya pada tingkat RT, RW, masyarakat hanya mensosialisasi saja, namun penerapan protokol kesehatan harus diperketat. PPKM darurat intinya sama dengan PPKM pertama awal tahun lalu. PPKM darurat kali ini tingkat kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan akan diperketat. Masyarakat yang tak memiliki keperluan mendesak untuk tidak keluar rumah. Dengan begitu, mobilitas masyarakat berkurang dan bisa memutus mata rantai pandemi. Selain itu, penerapan PPKM darurat juga ditetapkan pada jam-jam malam. Jam operasional dikurangi, namun inti dari penerapan PPKM darurat tidak pada pembatasan jam, tetapi kepatuhan masyarakat dari hulu hingga hilir. Wali Kota Batu mengatakan, pihaknya telah menggandeng tokoh-tokoh agama dan masyarakat turut serta mensosialisasikan sehingga masyarakat sadar. Penerapan PPKM darurat bukan untuk membatasi masyarakat, tapi melindungi agar lebih sehat. Sementara untuk kepatuhan masyarakat, sepanjang penerapan PPKM yang sudah berjilid-jilid, Wali Kota mengungkapkan, mulanya masyarakat Kota Batu sangat menaati peraturan PPKM. Tapi sering berjalannya waktu dan adanya vaksinasi, banyak yang salah mempersepsikan. Dan banyak yang berpikir setelah PPKM dan vaksinasi pandemi berakhir. Sosialisasikan tapi memahamkan masyarakat untuk bisa mengetatkan rutinitas aktivitas, jadi dikurangi yang tidak perlu tidak usah beraktivitas sehingga kita bisa memutus rantai pandemi virus ini. Masyarakat itu salah mempersepsikan, dipikir pandemi ini sudah berakhir, aman, yang vaksin sudah sakti gitu. Padahal tidak seperti itu. Ini harus tetap waspada. Nah, kelengahan kita inilah yang kemudian menjadikan kemudian virusnya kembali masif seperti ini.
Diharapkan dengan dilakukannya PPKM darurat ini, masyarakat Kota Batu akan sadar pentingnya kesehatan. Sehingga dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, maka penyebaran COVID-19 bisa cepat berakhir. Yanto Yancong melaporkan. Menjelang PPKM darurat sekaligus peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan, Satgas COVID-19 terus menghimbau warga masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah dan patuh protokol kesehatan ketika beraktivitas. Pemberlakuan PPKM darurat mulai 3 Juli besok sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang untuk menekan peningkatan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 yang mengalami lonjakan yang signifikan, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan pemerintah pusat ini langsung direspon berbagai daerah dengan meningkatkan operasi justisi penegakan protokol kesehatan, salah satunya oleh Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat akan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 melaksanakan operasi justisi di Jalan Raya Bunut Wetan Pakis. Puluhan petugas Satgas dari desa, kecamatan, TNI, dan Polri melaksanakan operasi justisi dengan memberhentikan pengendara yang tidak menggunakan masker pada saat melintas. Pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker ini diminta mencuci tangan dan diberikan masker serta didata oleh petugas. Menurut Ketua Satgas COVID-19 Kecamatan Pakis menjelaskan, operasi justisi ini terus dilaksanakan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan berpesan kepada masyarakat luas untuk berperan dalam upaya pencegahan, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ketika beraktivitas. Di lokasi terlihat masih ada beberapa pengendara yang beraktivitas belum menggunakan masker atau yang memakai masker tidak secara benar, sehingga terus diingatkan dan Satgas COVID-19 berpesan kepada masyarakat luas untuk mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga diri sendiri, warga, masyarakat sekitar, dan negara. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Warga 1 RT Kelurahan Samaan Kota Malang terpaksa melakukan lockdown lokal setelah ada 15 warga yang positif terpapar COVID-19. 15 warga yang positif ini diduga terpapar setelah mengikuti kerja bakti di wilayah perkampungan mereka. Meluasnya persebaran virus COVID-19 ini bermula dari kegiatan kerja bakti yang dilakukan warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Gang 1B RT 11 RW 2, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Usai melakukan kerja bakti di wilayah perkampungan, 12 warga ditemukan positif terpapar COVID-19. Dari 12 warga yang positif COVID-19 ini kemudian dilakukan tracing terhadap 34 warga yang memiliki kontak erat. Hasilnya, 3 warga diketahui juga terpapar COVID-19, sehingga total sebanyak 15 warga dari 7 kakak yang terkonfirmasi positif COVID-19. 15 warga yang positif tersebut saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Baik, untuk sementara di tempat kita RT 11 RW 2 Kelurahan Samaan berada dalam zona merah COVID-19. Akhirnya kita melaksanakan penutupan lockdown. Jadi untuk keluar masuk untuk sementara dibatasi, apalagi tamu-tamu yang dari luar tidak boleh masuk di wilayah kita. Ini runtutan dari kronologisnya, kemarin kita mengadakan kerja bakti, mungkin kita tidak tahu juga asal muasalan dari mana. Yang jelas tanggal 19 kita mengadakan kerja bakti, tanggal 21 sudah ada yang terindikasi positif. Sampai dengan hari ini itu sudah 15 warga kita yang positif. Warga kita yang positif dan mungkin mengalami gejala, kita juga intent dengan nakes termasuk puskesmas apa yang harus kita lakukan. Mungkin juga harus ada obat-obat yang disediakan oleh puskesmas, kita usahakan untuk mengambil di sana. Ya mungkin ada yang mengeluh dengan sesak nafas, itu yang kita antisipasi. Sementara pasca ditemukannya 15 warga yang positif dan untuk mencegah persebaran COVID-19, pihak RT langsung melakukan lockdown lokal, di mana warga dari luar RT 11 dilarang masuk perkampungan. Warga juga berjaga di pintu masuk permukiman padat penduduk untuk melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala, serta mengawasi ketat akses keluar masuk warga. Selain mengawasi aktivitas keluar masuk warga, pihak RT juga menyediakan tabung oksigen,
apabila pasien yang isolasi mandiri membutuhkan, serta pemantauan dan pemberian logistik makanan juga dilakukan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Simon Alfredo melaporkan. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-28 dilaksanakan secara virtual di pendopo rumah dinas Wali Kota Batu. Peringatan Harganas 2021 sendiri fokus pada pengentasan stunting dan rencana peluncuran vaksin ibu hamil dan vaksin anak 12-18 tahun guna mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. BKKBN menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-28 secara virtual dan dihadiri Wakil Presiden RI, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Di Kota Batu sendiri, peringatan digelar di pendopo rumah dinas Wali Kota Batu dan dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, Bunda Genre, dan Tim Percepatan Penanganan Stunting Kota Batu. Wakil Presiden RI, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyoroti kondisi stunting di Indonesia yang merupakan tertinggi se-Asia Tenggara. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan, peringatan Harganas ke-28 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi stunting di Indonesia. Pemda harus berkoordinasi antar sektor dan anggaran dioptimalkan agar layanan pencegahan stunting tepat sasaran. Selain fokus pada penanganan permasalahan stunting dalam peringatan Harganas 2021 ini, Wapres juga melaksanakan peluncuran vaksin bagi ibu hamil dan vaksin anak usia 12 hingga 18 tahun. Tujuannya agar ibu hamil dan menyusui serta anak-anak bisa memiliki daya tahan terhadap serangan virus COVID-19. Tahun 2021 ini, peringatan Harganas mengambil tema Keluarga Keren Cegah Stunting dengan tagar #Keluarga Indonesia Cegah Stunting. Momen peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas dimanfaatkan Wali Kota Batu Dr. Anda Haja Dewanti Rumpoko MSI menegaskan komitmen Pemkot Batu untuk mengatasi stunting. Salah satunya meningkatkan kinerja tim percepatan penanganan stunting yang bekerja berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Batu. Meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19, penanganan stunting tidak bisa diabaikan karena berpengaruh terhadap masa depan bangsa. Lewat kolaborasi ini diharapkan penanganan stunting di Kota Batu semakin cepat dan bergerak simultan. Lebih lanjut, Dewanti menegaskan, terkait vaksinasi ibu hamil dan anak usia 12 hingga 18 tahun, pihaknya masih belum mendapat petunjuk teknis terkait hal itu. Namun jika sudah ada, akan segera diberikan dan dibagikan kepada warga Kota Batu. Presiden telah meminta BKKBN untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Permintaan ini tentu saja didasari atas pertimbangan pentingnya peran keluarga dalam melakukan penurunan stunting. Saya mengingatkan bahwa target percepatan penurunan stunting adalah 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut, saya minta BKKBN agar BKKBN berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Karena percepatan penurunan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Alhamdulillah ketika beberapa tahun lalu stunting ini ada 30% lebih bahkan di Kota Batu, sekarang tinggal 14,5%. Jadi ini hal yang sangat luar biasa kemajuannya, tetapi saya ingin itu akan bisa di bawah sampai di bawah 10%. Nah ini nanti saya minta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dinas yang terkait pemberdayaan untuk bisa saling berkoordinasi, berkolaborasi untuk bisa sama-sama mengentaskan warga Batu yang tidak terdampak stunting. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu, MD Porkan mengatakan, selain fokus permasalahan stunting, Pemkot Batu juga sudah melaksanakan sejumlah kegiatan mulai dari pendataan keluarga hingga pemberian akseptor keluarga berencana demi membentuk keluarga yang berkualitas di Kota Batu. Ya, terkait dengan penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional 2021 yang ke-28 ya, bahwasanya BKKBN Pusat memiliki program 1 juta akseptor, di mana
di Batu itu kebagian atau tertarget sebanyak 450 akseptor layanan. Dari 450 itu kita malah justru bisa melakukan pelayanan terhadap 620 akseptor atau melampaui target 138% dari yang telah ditargetkan. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang Idul Adha tahun 2021, harga kambing mulai mengalami kenaikan di Pasar Hewan Tumpang, Kabupaten Malang. Harga akan merangkak naik pada 1 minggu jelang Idul Adha dan mencapai puncak 1-2 hari sebelum Idul Adha. Beginilah yang terlihat di kawasan Pasar Hewan Tumpang, Kabupaten Malang. Aktivitas penjual dan pembeli di pasar hewan ini sudah terlihat ramai walaupun Idul Adha masih sekitar 18 harian lagi. Para pedagang dan pembeli ramai mendatangi Pasar Hewan Tumpang untuk bertransaksi jual beli dan banyak kambing yang didatangkan para penjual dari wilayah Tumpang, Poncokusumo dan sekitarnya. Saat ini, harga jual kambing mulai mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasa di kisaran 15-20%. Harga jual kambing saat ini bervariasi, tergantung pada ukuran besar dan berat kambing. Akan tetapi, harga ini akan berubah dalam beberapa minggu ke depan dan mencapai puncaknya pada beberapa hari menjelang Idul Adha. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, saat ini harga kambing yang biasanya dijual dengan harga Rp1.200.000 dalam beberapa hari ke depan bisa naik menjadi Rp1.400.000 dan harga akan semakin naik menjelang 3 atau 2 hari sebelum Idul Adha. Di lokasi terlihat area Pasar Hewan Tumpang dipenuhi kambing dan sapi serta transaksi jual beli berlangsung. Diperkirakan, menjelang 1 minggu Idul Adha, pasar hewan akan semakin ramai didatangi penjual maupun pembeli untuk kebutuhan hewan kurban. Para penjual berharap dengan pemberlakuan PPKM darurat semoga tidak berpengaruh banyak pada penjualan dan harga kambing untuk kurban. Sementara untuk harga sapi masih relatif stabil, belum ada kenaikan yang berarti. Iwan Hikmawan melaporkan.